Halo, nah selamat siang guys. Ini dengan Christopher dan dengan di program makan-makan nih. Dan pada kesempatan kali ini kita lagi di salah satu tempat nongkrong katanya populer, sama tempatnya itu oke banget. Nih dengan namanya Your Dream Cafe nih. Kalau misalnya berdasarkan orang-orang ya di sosmed ya komentarnya nih semuanya pada bilang desainnya bagus nih buat tempat nongkrong kafe, apalagi kan ada dekat ini ada Universitas Ubaya, kemungkinan ada mampir ke sini dengan makanannya yang bagus, nih lebih lezat. Apalagi kan buat ngerjain PR, tugas atau apa nih. Nah, mari kita sikat dan buktikan nih. Nah, guys, ini masuk ke area kafenya. Ya, kalau misalnya kalian lihat dari desainnya itu, utamanya kayak misalnya lantainya ya, itu ke desainnya terlihat seperti kayak Satur dengan ya black and white gitu ya, kotak-kotaknya lah. Apalagi kan main areanya ini, counternya ini kayak kombinasi gabungan antara kayak cafe sebenarnya ya, dan juga adanya kayak bar pada umumnya. Nih, saya juga nyinggung bar pada umumnya kan soalnya apalagi ada di situ ada kayak rak kaca yang rapi, terus apalagi ada utensil dan perlengkapan untuk ya produksi makanannya tersebut. Sebelum itu mari kita pesan makanannya. Mau pesen chicken honey sauce ya. Sama juga ada satunya hot chocolate yang versinya es ya. Oh, yang ice coklat ya? Ya. Ya. Desainnya tenang, apalagi kalau misalnya saya dengar-dengar dari orang-orang berkomentar itu setiap malam ini ada kayak light music gitu, jadinya lebih hening, apalagi buat ngerjain tugas. Yang kayak saya sebutkan tadi sebelumnya, kayak ada anak Universitas Ubaya nih lagi mau ngerjain tugas gitu, pesan makanannya atau apa minumannya. Ini makanannya ya. Ya. Makan. Baik. Makan. Pada umumnya ini saya pilihnya yang chicken honey rice. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini ya ada telur dadar sama ini juga ada kayak salad, semacam salad. Ada selada, wortel, potongan wortel, sama juga kayak semacam sawi gitu ya, potongan sawi, dan juga tidak lupakan dengan mayonnaise-nya untuk melengkapi saladnya. Terus apalagi juga dengan ayamnya, ya makanan utamanya juga. Di sini juga apalagi ada versi hot chocolate untuk yang versi esnya, teksturnya ya pasti smooth lah, ya untuk kayak kaum yang biasa gitu. Nah, mari kita sebelumnya lebih review makanannya ya, mencicipi gitu. Ya kurang lebih ayamnya ya decent lah, biasa bagi mungkin orang-orang yang mau lagi enjoy suasananya dan sebagainya, nggak mewah-mewah ya, biasa aja gitu. Saya suka ini, soalnya apalagi utamanya manisnya itu stabil, nggak terlalu manis, nggak terlalu gimana. Jadinya kalau misalnya orang yang mau mentingin kesehatan ya mau order es coklat ini ya kurang lebih aman, atau apalagi yang mau nge-value kesehatan mereka kan untuk mengurangi gula. Terus apalagi teksturnya yang lembut ini, diminum itu lebih enak. Jadinya kalau misalnya di tenggorokan itu apalagi nggak serik guys. Ya guys, ini karena masih banyak ya, ini apalagi makanannya belum habis nih. Kalau misalnya apalagi minumannya ya, kalau misalnya mau terus-terusin ini gak habis-habis ini episodenya. Jadinya nanti saya apalagi makan off scene lah. Nanti ditunggu aja di episode selanjutnya ya. Bye guys.
saya mau mendengarkan tepuk tangan kalian yang paling meriah. Selanjutnya ya, ini bagi kalian yang nggak tahu ya, ini ada kunci utama sukses ya. Pasti kalian bertanya-tanya ini apa? Namun ini merupakan hal yang paling disepelekan orang-orang. Kalau misalnya kalian nggak tahu tuh energi ya. Kalian pasti juga bertanya-tanya kenapa energi? Nah, energi ini bisa berupa macam-macam apa aja ya. Tapi utamanya itu energi yang ada pada diri kita. Nah, itu tergantung kita bawainnya gimana ke setiap misalnya konversasi pada orang-orang atau pergaulan gitu. Energi itu harus dipilih yang paling pas itu yang mana. Nah, dari hal ini ya utamanya bisa membuat diri kita itu peka terhadap lingkungan yang kita punya ini. Nah, selanjutnya masuk ke sesi acara pada hari ini. Saya ingin sharing ya ke kalian salah satu acara favorit saya yang saya ingin sharing ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ini merupakan namanya knowledge is power. Nah, bagi bapak dan ibu-ibu nih, bagi anaknya yang kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan ataupun kalau misalnya ya berbicara di depan panggung yang utamanya ataupun saat presentasi di sekolah, bisa angkat tangannya ya. Saya. Rupanya banyak nih ya di kalangan bagian rombongan depan nih. Ya, jawabannya simpel banget sih ya. Kalau misalnya kalian yang mau ikut ya, itu namanya IRT School Surabaya. Kira-kira nih teman-teman, kalau misalnya kalian yang nggak pernah dengar ya, IRT School Surabaya ini ya meningkatkan salah satunya itu skill public speaking. Nah, dari sini bisa digunakan dalam skill apa aja. Ya utamanya kalau misalnya untuk anak-anak dari SD gitu ya, kalangan SD, SMP sampai SMA bisa menggunakan skillnya untuk presentasi ya. Ya utamanya ya presentasi biasa-biasa ataupun mungkin yang di SMA ini punya organisasi atau misalnya join OSIS, kalangan OSIS pastinya kan harus memiliki soft skill yang utamanya public speaking ini bisa menjelaskan bagaimana jalannya suatu hal ataupun materi dan sebagainya. Nah, dari mungkin kalian yang mungkin mau mengikuti program RTV School ini, mungkin anaknya yang dari awalnya tidak percaya diri, namun kelamaan bisa lama-lama memiliki kepercayaan diri. Nah, di sini kita juga bisa kutip atau bisa ketik ada satu makna. Kalau misalnya kalian pernah dengar, ya Bapak Pendidikan pernah mengatakan kalau misalnya pelajaran itu tidak hanya bisa digunakan untuk kayak satu hal ya, misalnya di kalangan anak-anak ataupun kayak dewasa gitu. Padahal aslinya pendidikan ini bisa digunakan secara umum di kalangan semuanya ya. Yang penting ya kita memiliki hati yang baik untuk kayak punya passion untuk menjalani kegiatannya dan programnya. Nah, untuk motivasinya ya mungkin kalian yang masih kurang percaya diri, pastinya kalian memiliki kunci utama dan sukses ya. Diharapkan aja ya supaya bisa mengikuti program ini dengan baik. Kalau misalnya bagi kalian yang masih kurang gitu dan sebagainya, karena ini gak hanya diterapkan di mana saja, diterapkan kayak di hal-hal yang kecil, tapi juga di mana saja. Dan kalian juga harus yakin kepada diri kalian sendiri bahwa kalian juga harus bisa. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Kalian bosan gak sih sama seminar yang gitu-gitu aja? Kecewa dengan seminar yang tidak dapat merubah cara pandang Anda? Terlalu banyak teori tapi gak bisa praktek sama sekali? Di sini nih ada solusinya dengan adanya Prime Day. Nah, di sini Prime Day telah menangani dan juga telah dipercayai oleh ratusan perusahaan, terutamanya seperti IM3, Telkomsel, Coca-Cola, dan perusahaan nasional ataupun multinasional dan sebagainya. Gimana nih perusahaan Anda? Jika Anda tertarik dalam seminar ataupun training yang berkualitas, kalian bisa kunjungi Prime Day di nomor dan website di bawah ini. Prime Day, a fun and friendly seminar. Selamat pagi dan selamat datang bagi para hadirin yang sudah datang di acara hari ini. Gimana nih kabarnya? Baik.
Ini rupanya kurang semangat nih. Nah, maka dari itu berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya dengan Christopher atau bisa dipanggil Christo selaku MC untuk acara hari ini. Dan di sini kita akan mengadakan event dengan tema Jungle in the Rock. Nah, ini sebagai acara yang menghadirkan berbagai makanan yang lezat dan juga ada promo-promo yang menarik. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan memperkenalkan tena-tena yang ada di sekeliling tempat acara hari ini. Dengan pertama di ruas kanan terdapat ada teh pucuk, hokben, dan McD. Dan selanjutnya untuk di ruas kiri juga ada KFC dan lainnya. Selanjutnya memulai sesi acara hari ini, kita diawali dengan adanya meet and greet oleh Doraemon and Friends. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Nah, di sini kalau misalnya kalian yang sudah tunggu-tunggu ya, terdapat berbagai karakter yang kalian sudah pernah nonton di acara televisi Doraemon dengan ada Giant, Suneo, Shizuka, Nobita, dan Doraemon. Siapa nih paling penggemar Doraemon nih? Angkat tangan. Nah, untuk sesi acara yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu foto bersama. Kalau kalian yang ingin foto ya bisa maju ke panggung, tapi dengan syarat kalian harus berbaris dengan rapi ya di depan sini. Dan selain itu juga peserta ini diperkenankan untuk menggunakan foto pribadi kalian ya, HP sendiri ya, tidak untuk HP-nya yang karyawan-karyawan di sini ya. Terus selanjutnya peserta juga diberikan kesempatan 3 kali untuk berpose di depan ini. Terima kasih sekali lagi bagi karakter Doraemon and Friends yang sudah menampilkan diri kalian sendiri dan juga peserta-peserta yang sudah melakukan foto bersama di sesi hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penampilan guest star by Queen Salman. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, wah, luar biasa. Jangan lupa berikan reaksi kalian juga ya. Sekali lagi berikan terima kasih sebesar-besarnya bagi karyawan dan seluruh peserta dan para hadirin yang sudah membuat acara ini dengan penuh semangat. Dan selain itu juga saya juga berterima kasih terhadap tenan-tenan yang dan sponsor-sponsor yang sudah berkontribusi untuk acara besar-besaran hari ini. Saya Christopher selaku MC untuk acara hari ini pamit undur diri. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Kurang keras ya rupanya ini. Ulangi sekali lagi guys, gimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Ini sebelum masuk ke acara sesi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya dengan Christopher selaku pembawa acara hari ini. Nah, masuk ke acaranya, saya mau menjelaskan kayak sedikit informasi saja nih. Pokoknya tentang kayak perbedaan antara cowok sama laki-laki ya. Bagi kalian di sini pengunjung atau audiens ini ya, pasti kalian bertanya-tanya atau berpikir kalau misalnya laki-laki sama cowok ini kata-katanya kalau misalnya dijadiin satu ini sama aja. Padahal pada dasarnya itu aslinya beda aja. Ya, utamanya saya mau tekankan itu perbedaannya gimana kalau misalnya cowok itu kayak remaja ya, utamanya kayak misalnya mereka itu di sekitaran usia 12 sampai 18 tahunan kalau saya nggak salah ya. Koreksi saja kalau misalnya saya salah ya, maaf ya. Dimana mereka itu kayak masih mencari diri mereka dan juga kayak memiliki tanggung jawab yang nggak terlalu penuh gitu ya. Utamanya yang saya mau contohnya, salah satu contohnya saudara saya itu misalnya lagi SMP dan SMA di Petra mana saya lupa ya. Itu saya dimana saudara saya ini aslinya kayak masih bingung kayak ya, utamanya saya tekankan ya menjadi cari jati dirinya dia sendiri. Nah di sini dia itu katanya mau ngambil kayak teknik informatika, tapi ternyata dia juga sekaligus juga ternyata juga mau masuk nanti di perkuliahannya
itu kayak akuntansi gitu. Nah ini kan otomatis kayak bingung. Jadi otomatis saran saya ke dia itu kayak berusaha untuk analisis cari yang baik. Kemungkinan mungkin kayak cari-cari gitu. Ini apa yang enak, ini teknik informatika atau akuntansi sebenarnya untuk nanti masa depannya. Namun di sisi lain ini juga ada laki-laki ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu lah, laki-laki tuh kayak yang sudah dewasa aja umur kayak 19 sampai tahun ke atas gitu ya namanya. Untuk mereka yang seperti salah satunya itu ayah saya, beliau ini kayak cukup menginspirasi sih ya. Ya utamanya yang membuat saya kayak di bidang saya sendiri ini teknik informatika dan sebagainya ya, mendapatkan gelar sebagainya juga ya, otomatis kan saya di sini mendapatkan suatu keunggulan dari motivasi yang ayah saya lahirkan. Nah, dan utamanya kita jangan lupakan juga laki-laki ini juga memiliki tanggung jawab yang ketat, apalagi kalau misalnya seorang ayah ya. Nah, utamanya kayak ayah saya ini pasti kalau mencari nafkah itu tidak main-main guys. Itu banyak, apalagi kalau misalnya kalian lihat di era sekarang itu kan banyak PHK, terus pekerjaan itu sulit dicari, jadi otomatis kayak harus resort kayak ke bidang lain, misal investasi dan jangka panjang ataupun jangka pendek sebagainya gitu. Utamanya ya kita harus kayak kasih utmost respect, kita punya kehormatan boleh demikian. Nah, oleh dikarenakan itu kita sebenarnya mungkin bagi para cowok di sini ya yang mungkin mau berproses ya, utamanya saya sarankan kalian untuk mencari dari diri sebenarnya kalian, utamanya kayak banyak belajar terus menerus ya. Kalau saya nggak dilatih main-main terus ya nanti ya sama aja dari kedepannya nanti gimana ya. Utamanya kayak misal mau menanam pohon gitu ya, menanam pohon benih dari benih bahkan kecil itu kan utamanya kayak bayi, usia bayi itu nanti sampai bisa tumbuh kalau misalnya disirami sama kayak apa ya namanya, air yang nggak baik ya, utamanya nanti tumbuhnya ya nggak baik. Utamanya kayak buah yang dipetik itu kayak membusuk atau gimana. Tapi kalau misalnya kita nge-mix gitu ya, mencampurkan dengan air yang baik gitu ya, utamanya nanti kita bisa tumbuh dan pohonnya bisa tumbuh ya. Jadi kayak buahnya yang bisa dipetik itu alhasil lebih baik yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri ya kan, kita jadi unggul gitu dan sebagainya. Nah, kira-kira nih saya penasaran juga dari kalian para audiens di sini ya, utamanya cowok-cowok ya, bukan cewek-cewek ya, itu gimana? Apakah kalian masih di tahap kayak cowok atau laki-laki sebenarnya? Saya masih di tahap cowok. Oh ya. Saran saya sih kalau misalnya di tahap cowok ya, di sini audiensnya di tahap cowok ya, tetap berkembang terus, belajar terus menerus, jangan patah semangat. Kalau kalian jatuh gimana gitu, kayak belajarnya kayak atau nilainya jelek gimana, ya tetap belajar terus menerus atau kayak melatih soft skill kalian. Dalam misalnya yang sekarang saya lakukan ini berbicara di depan. Semoga acara hari ini dapat kayak membuahkan kalian sebuah inspirasi ataupun motivasi yang baik. Sekian dari acara ini, saya dengan Christopher selaku pembawa acara, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi acara berikutnya. Terima kasih. Selamat sore guys. Selamat sore. Nah, pada acara yang luar biasa ini kita akan menyambut acara Sweet 17 Birthday Party of Natalie Geraldine. Ini bertepatkan di Mewah Ballroom di Surabaya. Nah, tepatnya juga di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Nah, gimana kabar kalian? Baik. Ini di sini sudah kelihatan sahabat-sahabatnya Natalie ini pada ganteng-ganteng dan cantik semua. Yeay. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dengan Kristo yang akan berkesempatan untuk menjadi MC pada acara yang luar biasa ini. Sebelum itu kita akan menyambut kehadirannya Natalie Geraldine, Mami dan beserta papinya. Nah ini dengan adanya sambutan oleh teman-teman dan sahabat 10 sahabat Natalie lebih tepatnya yang berada di pintu tengah sana yang akan memberikan Natalie
bunga mawar sebagai bentuk terima kasih mereka. Kehadiran Natalie Geraldine, gimana tepuk tangannya guys? Guys, mari kita akan menyambut kehadirannya Mami, Papi dan Natalie Geraldine. Ya guys, ini berhubung Mami dan Papinya beserta Natalie sendiri sudah di depan. Mari kita sambut kehadirannya. Ya, selamat sore ya. Selamat sore. Bisa memakai dress yang cantik-cantik beserta dengan papinya yang memakai dress yang elegan, dan apalagi juga tidak dilupakan Natalinya sendiri. Mari guys, sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari Mami terlebih dahulu. Nah, sebelum acara ini juga dimulai, kita juga akan sambut doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa yang akan dipimpin oleh papinya Natalie. Oke, guys, dari tadi kita masih belum mendengarkan sambutan dari Natalie sendiri. Nah, silakan Natalie. Selanjutnya guys, untuk sesi berikutnya kita akan langsung masuk ke birthday seremonialnya. Nah, tapi sebelum itu kita akan menyanyi Happy Birthday. Selanjutnya itu kita akan melihat Natalie untuk meniup lilinnya dan beserta memotong kuenya. Tapi sebelum itu kita akan mempersilahkan Natalie sendiri untuk make a wish. Setelah itu kita akan melihat Natalie sendiri yang akan meniup lilinnya dan beserta juga dilanjutkan dengan memotong kuenya. Tapi sebelum itu kita akan mempersilahkan Natalie untuk make a wish terlebih dahulu. Kalau gitu bisa silahkan tiup lilinnya. Selanjutnya bisa potong kuenya ya Natalie. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh melupakan mami dan papi Natalie sendiri yang sudah membesarkan dari kecil sampai dewasa sekarang umur 17. Nah, dengan tanda terima kasih itu sebelumnya Natalie sendiri bisa memberikan potongan kue dalam piring pada papi dan mami. Ya, silakan disuapkan Natalie. Gimana guys, acaranya seru kan? Seru. Nanti bakal ada acara-acara lagi yang akan menantikan, juga seru banget kan? Nah, sebelum itu dengan saya Kristo akan undur diri, dan ini dia DJ Arya.